Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang ekosistem terestrial. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian ekosistem terestrial, kemudian ada komponen-komponen di dalamnya, rantai makanan, fungsi dari ekosistem terestrial, dan ciri-ciri dari ekosistem terestrial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem terestrial. Pengertian dari ekosistem terestrial ini adalah suatu tipe ekosistem yang sebagian besar lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem terestrial memiliki bagian daerah yang luas dengan habitat dan komunitas tertentu yang disebut bioma. Dari seluruh permukaan bumi, persentase daratan hanya 29,94%. Berdasarkan tingginya dari permukaan laut, daratan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dataran rendah, kemudian yang kedua ada perbukitan dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl dan pegunungan yakni ketinggian lebih dari 500 mdpl. Bioma darat atau bioma terestrial terdiri dari hutan basah, hutan gugur, taiga, tundra gurun, dan juga padang rumput. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bioma gurun. Bioma gurun adalah salah satu contoh dari ekosistem terestrial. Bioma gurun didominasi oleh batu ataupun pasir. Di bioma gurun sangat jarang terdapat tumbuhan. Gurun paling luas terdapat di sekitar 20 derajat lintang utara, mulai dari pantai Atlantik di Afrika hingga Asia Tengah. Sepanjang daerah tersebut terdapat gurun Sahara, gurun Arab, dan gurun Gobi dengan luas mencapai 10 km kuadrat. Bioma gurun memiliki beberapa ciri-ciri seperti curah hujan rendah, tingkat penguapan lebih tinggi dari curah hujan, air tanah cenderung asin, tumbuhan yang hidup, umumnya tumbuhan yang berdaun kecil, berduri dan berakar panjang. Daun yang kecil berfungsi untuk mengurangi penguapan, akar panjang berfungsi untuk mengambil air dari tempat yang dalam. Cadangan air disimpan di dalam jaringan spons. Lingkungan biotik bioma gurun. Flora yang ada pada bioma gurun adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi pada lingkungan kering dan sangat jarang terdapat air. Contohnya seperti kurma dan kaktus. Fauna besar yang hidup pada bioma gurun umumnya yang mampu menyimpan air, contohnya unta. Hewan kecil seperti kadal, ular, tikus, dan semut umumnya aktif di pagi hari, sedangkan pada siang hari mereka hidup pada lubang-lubang. Ini adalah beberapa gambar dari bioma gurun. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Di mana pada ekosistem terestrial ini mempunyai dua komponen, yaitu yang tadi saya bilang adalah komponen biotik dan abiotik. Di mana komponen biotik adalah komponen yang isinya makhluk hidup. Kemudian di makhluk hidup ini ada dua jenis, yaitu jenis hewan dan jenis tumbuhan. Di mana jenis tumbuhan itu memiliki beberapa divisi, di antara lainnya adalah Magnoliophyta atau biasa kita sebut dengan tumbuhan berbunga, kemudian ada Pinophyta atau biasa kita sebut Cornifera, kemudian ada Bryophyta atau lumut bisa kita sebut. Kemudian itu dari divisi tumbuhan. Kemudian mari kita berlanjut ke divisi hewan. Nah, di divisi hewan ini adalah ada 3 kelas, yaitu kelas insekta atau serangga, kemudian ada kelas aves atau burung, kemudian ada kelas mamalia. Jadi bisa dibilang komponen biotik ini adalah komponen yang isinya adalah makhluk hidup. Kemudian pada komponen abiotik ini adalah komponen-komponen yang tidak hidup tetapi sangat mempengaruhi ekosistem ini. Biasanya berupa pH, kelembapan, suhu, faktor pembatas, dan beberapa indikator lain. Berikutnya itu ada komponen-komponen rantai makanan. Komponen-komponen rantai makanan tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama itu rantai makanan predator, yang kedua rantai makanan parasit, dan yang ketiga ada rantai makanan saprofit. Yang pertama itu adalah rantai makanan predator, yaitu rantai makanan yang panjang di mana di dalamnya itu ada perburuan atau makan memakan. Contohnya seperti hewan dan tumbuhan, atau sebaliknya tumbuhan dengan hewan seperti padi, tikus, ular, dan elang.
Dan yang kedua adalah rantai makanan parasit, yaitu rantai yang merugikan organisme yang ada di dalamnya. Contohnya seperti cacing, bakteri, dan parasit. Dan yang terakhir adalah rantai makanan saprofit, yaitu rantai makanan yang dimulai dengan atau dari tumbuhan yang mati atau tumbuhan yang sudah lapuk yang nantinya akan diuraikan oleh dekomposer. Fungsi dari ekosistem terestrial yang pertama adalah sebagai tempat hidup atau habitat beragam makhluk hidup. Di tempat inilah, tumbuhan dan binatang tersebut menjalani kehidupan, siklus hidup maupun rantai makanan yang mereka punyai. Karena bioma inilah, flora dan fauna tersebut dapat lestari dan menjadi kekayaan alam. Kemudian, fungsi dari ekosistem terestrial yang kedua adalah mencerminkan bahwa kehidupan darat itu ada. Ekosistem ini merupakan hubungan yang saling terkait antara satu sama lain dari berbagai komponen. Hal ini juga mengindikasikan bahwasanya setiap makhluk hidup itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai sarana edukasi. Bioma-bioma yang merupakan bentuk ekosistem darat bisa dijadikan sebagai objek penelitian, sehingga manusia bisa meneliti tentang seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup, dan juga komponen mana saja yang paling mempengaruhi untuk makhluk hidup. Fungsi yang keempat adalah sebagai tempat rekreasi, dan yang terakhir adalah sebagai penunjang ekonomi penduduk sekitar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri dari ekosistem terestrial atau ekosistem daratan. Yang pertama itu, ekosistem yang memiliki lingkungan fisik berupa daratannya luas dan di dalamnya terdapat hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang kedua, yaitu memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala yang luas. Dan yang ketiga, yaitu jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalam ekosistem terestrial ini dapat beradaptasi pada lingkungan atau wilayah daratan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai ekosistem terestrial atau ekosistem daratan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.